Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi di channel saya Rosa Alfira. Di video edukasi kali ini saya akan menyampaikan materi terkait bab yang sama, yaitu pokok permasalahan ekonomi bagian 3 dengan subbab pembahasan yaitu tentang masalah perekonomian dan kebijakan untuk mengatasinya. Sebelum kita mulai, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk kalian yang ingin mempelajari dan membutuhkan materi ini, tonton dan simak video ini sampai akhir ya. Seperti yang pernah saya sebutkan dan jelaskan sebelumnya, bahwa di setiap negara atau di suatu negara tentu tidak akan pernah luput dengan adanya masalah-masalah perekonomian yang timbul. Berikut ini akan diuraikan masalah yang dihadapi oleh suatu perekonomian serta kebijakan untuk mengatasinya. Yang pertama adalah tentang kesempatan kerja penuh atau full employment. Masalah perekonomian yang timbul di suatu negara atau di beberapa negara, salah satunya adalah tentang pengangguran. Pengangguran diartikan sebagai suatu kondisi di mana individu yang sudah memasuki masa produktif atau usia kerja tidak bekerja karena tidak ada pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Di sini, maksud bekerja bukan bekerja pada perusahaan saja, namun dalam arti luas, artinya semua aktivitas yang tujuannya adalah untuk menghasilkan produk atau jasa untuk masyarakat, dan aktivitas tersebut mendapatkan suatu keuntungan atau pendapatan, seperti itu. Beberapa dampak dalam negara jika ada pengangguran bagi perekonomian adalah produktivitasnya menurun. Kenapa? Karena jumlah SDM yang mengolah atau menghasilkan produk atau jasa tersebut terbatas. Kemudian standar kehidupan menurun, jelas ya, karena masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan tentu dia tidak akan mendapatkan pemasukan atau pendapatan, sehingga hal ini akan berdampak pada kemiskinan karena ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah timbul kriminalitas seperti perampokan, penjamretan, curanmor, dan sebagainya ya. Ini karena tidak adanya pemasukan, sedangkan manusia membutuhkan barang atau jasa untuk kelangsungan hidupnya. Kondisi full employment atau kesempatan kerja penuh ini adalah kondisi yang diinginkan dalam suatu perekonomian, di mana full employment ini adalah jumlah lapangan pekerjaan itu lebih besar daripada pencari pekerjaannya. Jadi lapangan pekerjaannya itu lebih banyak, sehingga peluang pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan itu sangat tinggi. Karena lapangan kerjanya itu banyak, sehingga hal ini dapat mengurangi bahkan memerangi pengangguran seluruhnya di dalam suatu negara. Jika SDM ini memadai, maka faktor produksi yang digunakan seluruhnya itu sempurna dan ketersediaan barang dan jasa itu meningkat karena SDM-nya memadai. Selanjutnya adalah tentang stabilitas ekonomi. Salah satu permasalahan ekonomi terkait stabilitas ekonomi atau yang mengganggu stabilitas ekonomi adalah karena adanya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Adanya inflasi itu merugikan dan menguntungkan beberapa pihak. Pihak yang diuntungkan adanya inflasi adalah seseorang dengan pendapatan meningkat lebih cepat dari harga. Kemudian yang kedua adalah debitur. Debitur ini adalah orang yang meminjam uang, namanya debitur, dan peminjamnya adalah kreditur.
Nah, kenapa debitur ini diuntungkan? Karena tingkat bunga pinjaman itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi. Kemudian pihak yang dirugikan karena kondisi inflasi adalah seseorang dengan pendapatan tetap dan lambat untuk mengalami kenaikan. Kenapa sangat merugikan? Karena dia harus membeli barang yang terus makin naik, sedangkan pendapatannya tetap naik pun juga lambat, jadi merugikan. Kemudian kreditur ini adalah orang yang meminjamkan uang kepada debitur. Kenapa kreditur ini mengalami kerugian? Karena akan dibayar dengan uang yang nilainya itu lebih rendah daripada ketika mereka itu memberikan pinjaman. Ini adalah beberapa fenomena yang terjadi pada masa inflasi. Ketika masa inflasi, produsen rata-rata kesulitan untuk menjual barang dan jasa. Karena apa? Karena kenaikan harga yang terus-menerus, sehingga keputusan produsen untuk membeli bahan baku untuk dijual lagi itu menurun. Karena kenaikan harga bahan untuk dijual atau bahan mentah untuk dijual itu terus-menerus naik, sehingga menyulitkan produsen. Kemudian perilaku konsumen pada masa inflasi itu lebih memilih untuk menimbun barang, karena mereka itu takut besok lusa itu barang terus naik. Jadi dia memutuskan untuk menimbun barang hari ini karena ditakutkan besok atau lusa itu mengalami kenaikan. Sedangkan pada masa inflasi ini perilaku produsen itu rata-rata lebih memilih menahan dan menunggu harga barang itu turun. Jadi barang jualannya itu ditimbun dulu sambil dia menunggu harga barang itu kembali turun. Dari perilaku tersebut itu mengakibatkan ketersediaan barang dan jasa itu terbatas. Karena apa? Produsen kesulitan untuk menjual barang, sehingga dia memutuskan untuk tidak membeli bahan baku, sehingga pembeliannya menurun. Kemudian perilaku produsen yang memilih menahan dan menunggu harga barang itu turun, sehingga menyebabkan ketersediaan barang dan jasa itu terbatas. Sedangkan permintaan dari konsumen terus-menerus mengalami kenaikan. Karena apa? Karena perilaku konsumen itu tadi, dia memilih untuk menimbun, beli terus gitu ya, karena dia khawatir akan kenaikan seperti itu. Dari perilaku ini tidak sadar bahwa inflasi semakin tak terkendali karena perilaku produsen dan konsumen. Inflasi harus ditekan serendah mungkin. Karena apa? Karena akan berdampak pada rusaknya perekonomian, serta hukum permintaan dan penawaran itu tidak lagi berfungsi. Yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga akan meningkat. Jadi, jika jumlah penduduk di suatu negara itu meningkat, maka produksinya juga harus ditingkatkan. Produksinya harus meningkat. Karena jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan hasil produksi yang meningkat, maka akan terjadi ketimpangan. Kekuatan yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah adanya penguatan efisiensi dalam produksi karena perkembangan teknologi yang meningkat, pengetahuan yang meningkat, dan keterampilan yang meningkat, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kemudian pertumbuhan faktor produksi baik tenaga kerja maupun kapital yang meningkat. Selanjutnya adalah neraca pembayaran Indonesia atau NPI. Apa itu NPI? NPI ini adalah catatan atas transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk Indonesia dengan penduduk bukan Indonesia pada suatu periode tertentu. Jadi NPI ini adalah catatan transaksi ekonomi antara warga Indonesia dengan warga negara asing pada suatu periode tertentu.
Catatan transaksi ekonomi yang tercakup dalam NPI ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, catatan transaksi atas ekspor dan impor barang dan jasa yang disebut dengan transaksi berjalan. Kemudian, transaksi aliran modal atau finansial yang disebut dengan transaksi kapital. Di dalam NPI ada sebutan NPI defisit dan NPI surplus. Apa itu NPI defisit? NPI defisit adalah pengeluaran, jadi lebih banyak pengeluaran dari aliran valuta asing, emas, pembayaran transaksi impor, utang dan bunga, serta arus pembayaran lainnya ke luar negeri. Sementara NPI surplus itu kebalikannya, yaitu penerimaan dari luar negeri. Jadi lebih banyak penerimaan dari luar negeri ke dalam negeri sebagai hasil dari pembayaran ekspor komoditas dan jasa aliran modal luar negeri atau dana pinjaman luar negeri. Keseimbangan NPI defisit dan NPI surplus ini harus dijaga ya. Apabila terjadi defisit dalam neraca NPI, dalam beberapa saat NPI ini akan berubah lagi menjadi neraca pembayaran surplus. Hal ini disebabkan dalam masa defisit NPI tidak cukup ada valuta asing di dalam negeri, sehingga impor akan berhenti dan sebaliknya ekspor akan meningkat, karena daya beli negara lain di luar negeri itu meningkat. Untuk mendorong perubahan keadaan ini biasanya harus disertai dengan usaha yang kuat. Sebaliknya, apabila neraca pembayaran internasional surplus, maka di dalam negeri terlalu banyak uang yang mengakibatkan harga-harga di dalam negeri itu cenderung naik dan biaya hidup menjadi semakin mahal. Jadi, NPI ini harus seimbang dan memang harus dijaga keseimbangannya. Selanjutnya adalah tentang kemiskinan. Kemiskinan ini adalah salah satu permasalahan ekonomi di suatu negara. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Karena apa? Karena terbatasnya pendapatan atau keuangan sehingga mereka tidak mampu untuk membeli kebutuhan-kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Kemiskinan ini dipahami dalam berbagai cara ya, dan pemahaman yang utamanya mencakup sebagai berikut. Kemiskinan dalam arti gambaran kekurangan materi yang mencakup makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Kemudian kemiskinan dalam gambaran kebutuhan sosial itu mencakup keterkucilan sosial. Jadi orang miskin itu rata-rata ya dianggap sebelah mata. Jadi ini yang dinamakan dengan gambaran kebutuhan sosial yang mencakup keterkucilan sosial. Kemudian ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemudian gambaran kemiskinan tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Selanjutnya adalah tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam sebuah populasi. Di dalam menentukan prestasi perekonomian secara besar, secara garis besar atau makro, dapat dinilai karakteristik perekonomian makro sebagai berikut. Yang pertama dinilai melalui laju inflasi atau stabilitas ekonominya. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari tingginya kesempatan kerja atau full employment. Dan yang ketiga dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi pada saat itu. Gambar di bawah ini adalah contoh pertumbuhan ekonomi, grafik pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai tahun 2011 sampai 2020. Di dalam grafik berikut kita lihat ya, di tahun 2020 itu pertumbuhan perekonomian itu menurun karena adanya pandemi COVID-19. Berikut adalah analogi dari pertumbuhan ekonomi. Jika di dalam suatu negara jumlah penduduknya itu naik, maka menuntut untuk ketersediaan barang dan jasa itu harus naik. Juga kesempatan kerja itu juga harus tinggi. Jadi seimbang antara
naiknya jumlah penduduk dengan ketersediaan barang dan jasa dan kesempatan kerja sehingga berdampak positif terhadap taraf hidup masyarakat yang merata. Kemudian sebaliknya, jika kenaikan jumlah penduduk itu tidak diimbangi dengan ketersediaan barang dan jasa maupun peluang bekerja, maka akan terjadi suatu ketimpangan yang mana dalam hal ini itu akan menimbulkan suatu masalah ekonomi. Ketika terjadi ketimpangan, maka akan menyebabkan suatu kelangkaan karena ketersediaan barang jasa yang terbatas dan lapangan kerja yang terbatas. Sementara permintaannya itu lebih tinggi sehingga menyebabkan adanya kelangkaan. Nah, kelangkaan ini menyebabkan adanya kemiskinan karena ketidakmampuan memenuhi barang dan jasa tersebut serta pengangguran karena lapangan pekerjaan itu lebih sedikit dan terbatas. Selanjutnya adalah tentang kebijakan dalam mengatasi adanya permasalahan-permasalahan ekonomi. Yang pertama adalah dengan cara meningkatkan investasi, baik itu investasi yang berasal dari dalam maupun luar negeri ya. Dengan meningkatnya investasi ini diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Selain itu, investasi, apalagi investasi itu yang sifatnya padat karya ya, itu akan membuka lapangan kerja baru sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian selanjutnya adalah penerapan program pemberantas kemiskinan. Seperti yang kita tahu, program pemerintah seperti IDT ya, atau Inpres Desa Tertinggal, atau BLT, bantuan langsung tunai seperti itu. Kemudian pembangunan proyek padat karya. Hal ini dapat menyerap tenaga kerja dan program pemberdayaan usaha kecil menengah atau UKM untuk mengurangi masalah pengangguran. Selanjutnya adalah penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang sifatnya itu kontraktif, di mana yang bersifat kontraktif ini adalah tujuannya untuk mengontrol jumlah uang yang beredar, sehingga tingkat inflasi berada pada level yang ditargetkan. Selanjutnya adalah meningkatkan penerimaan pemerintah seperti dari pajak ya dan ekspor untuk mengatasi defisit anggaran. Selanjutnya adalah menerapkan good corporate governance untuk sistem perbankan di Indonesia. Tujuannya adalah agar tercipta sistem perbankan dan sistem moneter yang sehat dan stabil. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan penelitian dan pengembangan untuk mencari sumber energi alternatif. Contohnya pengganti BBM ya, seperti pengembangan bahan bakar biogas. Nah, teman-teman, jika kalian sudah memahami materi ini, yuk coba kerjakan latihan soal ini untuk memperdalam ilmu kalian ya. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait masalah ekonomi dan kebijakan untuk mengatasinya, yang merupakan subbab dari pokok permasalahan ekonomi. Sebelum menutup video ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi materi-materi terkait ilmu ekonomi dan bisnis yang pastinya bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.